menjelaskan materi, saya akan menguraikan 6 subbab yang akan kami bahas. Untuk yang pertama yaitu perempuan pengarang kontemporer, dan yang kedua penulis dan karya sastra angkatan 2000. Yang ketiga peristiwa besar yang terjadi pada angkatan 2000. Yang keempat ciri-ciri karya sastra angkatan 2000. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan karya sastra angkatan 2000. Yang keenam, jenis sastra yang berkembang dalam angkatan 2000. Pada periodisasi sastra angkatan 2000, Korrie Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000. Periode terakhir dalam perkembangan kesusastraan Indonesia modern ini ditandai kemunculan pengarang-pengarang perempuan yang karyanya tidak hanya banyak dipuji dari pengamat sastra, tetapi diapresiasi oleh masyarakat dengan banyaknya buku yang terjual. Tema-tema yang mengeksplorasi masalah seks bersanding dengan tema-tema Islami yang ditulis pengarang Islam yang bernaung di bawah Forum Lingkar Pena atau FLP, sebuah komunitas penulis yang tidak hanya tersebar di kota-kota di Indonesia, tetapi memiliki cabang di luar negeri. Perempuan pengarang kontemporer. Periode ini dicirikan dengan bermunculan para penulis muda, banyak yang bebas mengeksplorasi bahasa dan tak terkungkung menabuhkan seks. Pengarang wanita tersebut salah satunya Jenar Mahesa Ayu dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet. Kumpulan cerita pendek atau cerpen yang memuat 11 cerpen ditulis Jenar pada 2001 sampai 2002. Sedangkan novel pertamanya adalah Naila pada tahun 2005 yang mengangkat secara ringan berbagai persoalan penyimpangan seks. Pengarang lainnya ialah Ayu Utami dengan novel Saman yang meraih penghargaan Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1997 dan dicetak ulang 22 kali. Novel ini pada awalnya direncanakan sebagai fragmen dari novel 282. Pertama, Ayu Utami, Laila Tak Mampir di New York. Saman tahun 1998 mengambil setting Indonesia tahun 80-an dan 90-an, di mana para tokohnya saling berinteraksi di tengah kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Dari generasi ini muncul juga penulis-penulis yang khusus menghadirkan tema-tema Islami. Misalnya dua bersaudara Helvi Diana Rosa dan Asma Nadia. Helvi telah membukukan sekitar 15 karyanya, sebagian besar kumpulan cerpen. Satu novelnya, MC Alistair, diterbitkan Moslem Press, London, Inggris 1996. Sedangkan Asma Nadia telah 32 buku yang ia hasilkan, baik yang diterbit Forum Lingkar Pena maupun penerbit lain yang berbentuk novel, kumpulan cerpen maupun tulisan-tulisan tuntunan. Penulis lainnya yang mengusung tema Islami adalah Abidah El-Kholaiki dengan novel Geni Jora pada tahun 2004. Dalam novelnya itu melakukan gutatan terhadap hal memojokkan perempuan dengan mengaitkan tradisi Jawa dan pesantren. Selain pengarang-pengarang tersebut, masih ada pengarang wanita lainnya seperti Maya Wulan, Membaca Perempuanku pada tahun 2002, Intan Paramadita, Sihir Perempuan pada tahun 2005, Nukila Amal, La Luba tahun 2005, W.K. Gunawan, Merpati di Trafalgar Square pada tahun 2004, Labibah Zain, Addicted to Wilbok, Kisah Perempuan Maya 2005, Ucu Agustin Kanakar 2005, Evi Idawati
Malam Perkawinan 2005. Mereka berpeluang mengikuti jejak seniornya N.H. Dini, Titis Basino, Leila S. Chudori, Ratna Indriswari, Ibrahim, atau Abidah El Holeki. B. Penulis dan karya sastra angkatan 2000. Yang pertama ada Ayu Tami dengan karya Saman dan Larung. Kedua Seno Gumira Ajudarma, karya Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan Biola Tak Berdawai. 3. Dewi Lestari, Supernova 1, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh. Supernova 2, 1, Judul Akar. Supernova 22, Judul Petir. Yang keempat, Raudal Tanjung Benua dengan karya Pulau Cinta di Peta Buta, Giarah Bagi Yang Hidup, Parang Tak Berulu, Kugusan Mata Ibu. Yang kelima, ada Habibur Rahman El Shirazi dengan karya Ayat-Ayat Cinta, Di Atas Sajadah Cinta, Ketika Cinta Berbuah Surga, Pudarnya Pesona Cleopatra, Ketika Cinta Bertasbih 1, Ketika Cinta Bertasbih 2, Dalam Mihrab Cinta. Keenam ada Andrea Hirata dengan karya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Shore, Mariama Karpov, Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas. Yang ketujuh ada Ahmad Fuadi dengan karya Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna. Dan yang ke-8 ada yang terakhir, yaitu Tosa dengan karya Lukisan Jiwa dan Melankolis. C. Peristiwa besar yang terjadi pada angkatan 2000. Berikut adalah peristiwa penting yang terjadi sepanjang periode ini. Yang pertama, pada tahun 2000, Kari Layun Rampan mengumumkan adanya sastrawan angkatan 2000 H.B. Jasir meninggal dunia di Jakarta. Buku Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul terbit. Untuk yang selanjutnya, pada tahun 2001, mulai 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award atau KLA diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. Pada tahun 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yaitu kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Untuk yang selanjutnya ada Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala 2 tahun sekali. Cyber Sastra, Lomba Sayembara Menulis Novel, Dewan Kesenian Jakarta 2003. Pada tahun 2003, Sapardi Djoko Damono dan Ignaz Kleden mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dan pemikiran. Pada tahun 2004, pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, mengalahkan Megawati. Di dunia sastra, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastrawan cyber. Sastra di internet merupakan terobosan baru bagi para sastrawan untuk berekspresi dan mempublikasikan karyanya secara bebas, seperti novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi terbit. Pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel paling laris atau bestseller dalam 287 sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga ditransformasi ke film. Festival Seni Surabaya pada tahun 2005. 2006, Yayasan Lontor menerbitkan antologi drama Indonesia. Pada tahun 1895 sampai pada tahun 2000,
Penerbitan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai pada tahun 1920, melainkan pada 1895. Anton Kurnia menerbitkan Ensiklopedi Sastra Dunia. Pada tahun 2007, novel Kalatida Sarya Seno Gumira Aji Dharma terbit. Buku kumpulan puisi otobiografi karya Saud Situmorang terbit. Pada tahun 2008, buku-buku Pramudia Anantatur yang dicetak ulang dan buku-buku korban tragedi 1965, misalnya Suara Perempuan Korban Tragedi 65, karya Ita F. Nadia. Ciri-ciri karya sastra angkatan 2000. Yang pertama, tema sosial politik. Romantik masih mewarnai tema karya sastra. Kedua, pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut sebagai bahasa kerakyatjelataan. Ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. 4. Penggunaan estetika baru yang disebut antromorfisme atau gaya bahasa berupa penggantian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda. 5. Karya-karyanya profetik atau keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam. 6. Kritik sosial juga muncul lebih keras. Banyak muncul kaum perempuan, disebut sebagai angkatan modern. Karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran. Contohnya dalam HU Pikiran Rakyat. Adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks atau feminisme. Banyak muncul karya populer atau gampang dicerna, dipahami oleh pembaca. Muncul cyber sastra di internet. Kekurangan dan kelebihan sastra angkatan 2000. Kekurangan karya sastra tahun 2000 diantaranya: pertama, banyak muncul sastra perkawinan yang cenderung merusak moral bangsa. Kedua, adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu, berkata secara terbuka, bebas dan tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. 3. Beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminis dalam menuliskan karyanya. Adapun kelebihan karya sastra tahun 2000 diantaranya: pertama, pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk. Kedua, penggunaan tema yang beragam. Ketiga, kekuatan narasi yang lancar dan mengalir. Keempat, banyaknya muncul karya sastra pembangun jiwa. Kelima, kejadian menarik yang inspiratif banyak digunakan pengarang dalam menuliskan karyanya. F. Jenis sastra yang berkembang dalam angkatan tahun 2000. Sastrawangi. Tercatat penulis-penulis perempuan banyak yang mengumbar tentang seksualitas, yang bagi Taufik Ismail sudah kelewat batas. Mencermati nama-nama pengarang yang terlibat di dalamnya, kita tahu dari karya-karya Jenar Maesa Ayu lewat kumpulan cerpennya Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, dan novelnya Naila Ayu Utami lewat Saman dan Larungnya. Yang belakangan dari karya tersebut ia mendapatkan penghargaan dan sejumlah nama lainnya seperti Dina Rahayu, Rati Kumala dalam novel-novelnya. Karya-karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dari segala sudut pandang dan alasan yang membuntutinya. Munculnya sastra yang berbau seks ini menuai pro dan kontra tentunya, khususnya dari kalangan sastrawan. Saud Sitomorang dan Wowok Hestiawan lewat jurnal Boimi putranya jelas menentang sastra yang berbau tersebut. Terlebih lagi, sastra seperti ini didukung sebetulnya oleh TUK atau Teater Utan Kayu, yang sekarang berubah nama menjadi KUK.
komunitas hutan kayu yang menurut keyakinan mereka merupakan antek imperialis atau sekutu Amerika. Sastra seperti ini tidak lain akan merusak moral negeri ini. Menepik semua itu, sebetulnya dalam dekade angkatan tahun 2000 ini khususnya pengarang perempuan tidak semuanya pro terhadap sastra yang berbau seks tersebut. Sastra cyber. Sastra cyber sendiri merupakan suatu revolusi, sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gutenberg dan ketiga setelah kehadiran televisi. Sebelum munculnya sastra cyber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Sastra cyber dengan sifatnya yang bebas itu pernah dituding oleh beberapa pihak sebagai sekedar ajang main-main, sehingga karya-karyanya pastilah tidak bermutu. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, saat ini eksistensi karya sastrawan cyber pun sudah mulai makin diakui, terutama oleh masyarakat, walaupun untuk apresiasi sendiri masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kelompok mapan. Situs sastra yang menjadi awal sastra cyber di Indonesia adalah cybersastra.com, situs yang dikelola oleh Masyarakat Sastra Internet atau MSI dengan redaktur Nanang Supriyadi dan kawan-kawannya mengawali cybersastra di Indonesia. Karena masalah teknis situs ini pindah ke domain lain dan menjadi cybersastra.net. Setelah itu, lembaga-lembaga terutama yang bergerak di dalam bidang kesenian seperti Yayasan Lontar, www.lontar.org. Sedangkan individu-individu dan karyanya yang dapat ditemui di internet ialah Taufik Ismail yang beralamatkan www.taufik.ismail.com. Sobron Aidit yang beralamat di www.lalemen.com. Afrinal Malna, Hamid Jabar, Saud Situmorang, dan Pramodia Anantantur yang beralamat di www.kocitis.com. Sedangkan situs-situs berbahasa Inggris yang memuat sastrawan Indonesia diantaranya ialah www.putri.com dan www.ebriputri.com.